Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto. Dan di video ini saya masih membahas sesuatu yang masih berkaitan dengan cara mendapatkan uang dari internet ya. Tapi tidak langsung to the point pada caranya, ini tidak spesifik pada satu cara tertentu, melainkan kita akan belajar satu dasar ya atau basic pemahaman kata kunci. Dimana kata kunci ini berguna banget teman-teman ya untuk membuat sebuah konten, untuk membuat sebuah artikel ataupun juga dalam bentuk video atau deskripsi produk atau apapun itu yang berkaitan dengan penjualan di internet, berkaitan dengan cara menghasilkan uang di internet. Dengan memahami kata kunci ini menjadi sangat berguna. Nah teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang mencari kata kunci ya yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan ya, untuk media promosi ataupun untuk pembuatan konten. Nah jadi sebelum lanjut nih teman-teman ya, tujuannya dari video ini adalah kita bisa memahami cara kerja kata kunci ya, apa perannya kata kunci dalam sebuah pencarian di internet. Kemudian kita akan menemukan ide kata kunci yang terkait ya, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tapi ternyata ada orang yang mencari dengan kata-kata tersebut di internet. Kita juga akan menemukan estimasi dari volume pencarian kata kunci tersebut. Setiap bulan ada berapa yang mencari, setiap tahun ada berapa yang mencari, dan trennya bagaimana, apakah menurun atau menaik. Oke. Kemudian juga yang terakhir kita akan memahami yang namanya CPM ya, atau cost per mile, yang nanti kita juga akan bahas tentang kegunaan dari CPM ini. Dan semua itu bisa kita lakukan dengan sebuah tools gratis ya, yang sudah disediakan oleh Google. Dan kita tinggal menggunakannya, memanfaatkannya untuk menemukan kata kunci yang tepat untuk produk atau jasa kita. Teman-teman, kita akan belajar tentang Keyword Planner ya. Ini sebuah tools yang namanya Keyword Planner dari Google, di mana dengan tools ini kita akan menemukan ide kata kunci yang terkait. Kita bisa mengetahui kata kunci yang digunakan oleh kompetitor kita. Jadi bisa kita curi ya dalam tanda kutip, untuk kita terapkan di dalam website ataupun juga di dalam produk kita. Dan kemudian kita juga bisa untuk mengetahui nilai CPM, kemudian mengambil tindakan dari kata kunci tersebut. Jadi teman-teman, nanti di sini kita juga akan berikan tips ya dalam menggunakan Google Keyword Planner ini untuk mencuri ya, dalam tanda kutip mencuri kata kunci dari kompetitor. Kemudian kita juga bisa memfilter kata kunci, memilih kata kunci dengan CPM tinggi, dan juga kita bisa memfilter dari perangkat apa mereka mencari kata kunci tersebut. Apakah dari mobile, dari tablet, atau dari desktop atau komputer. Selanjutnya kita juga nanti akan bahas sedikit tentang Google Trend untuk melihat sebuah kata kunci trennya naik atau turun dalam waktu tertentu. Nah teman-teman, Google Keyword Planner ini bisa kita akses secara gratis ya. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah membuat akun Google Ads ya, sebenarnya langsung bisa diakses dari Google Ads, ada menu untuk menuju ke Google Planner. Baik teman-teman, kita akan langsung saja mengakses Google Keyword Planner ya. Bagaimana caranya? Kita bisa ketikkan langsung di sini di pencarian Keyword Planner seperti ini. Nanti pilih yang Google ya, Google Keyword Planner ini, yang ads.google.com, kemudian ujungnya Keyword Planner. Nanti saya sertakan di deskripsi deh linknya biar gampang. Langsung saja klik dan kita akan menuju ke halaman seperti ini. Langsung bisa dibuka Keyword Planner. Ya, kalau kita sudah punya akun Google Ads ya, di sini kita bisa pilih salah satunya. Kalau belum, kita bisa langsung membuatnya juga sebenarnya. Dan kalau kita sudah punya akun Google Ads, kita juga bisa langsung masuk ke Keyword Planner. Nanti saya tunjukkan menunya. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Ada dua fitur yang penting di Google Keyword Planner ini. Kalau kita membuka dari Google Ads ya, bisa menuju ke menu ini, alat dan setelan, kemudian ada Keyword Planner di sini. Ini kalau diklik kita juga masih tetap di halaman yang sama, karena ini adalah halaman Google Keyword Planner. Yang pertama ada menu yang untuk menemukan kata kunci baru. Nanti kita bisa mengetikkan sebuah kata kunci, kemudian akan disarankan beberapa kata kunci terkait yang pernah diketikkan oleh orang untuk mencari sesuatu di sini. Dan yang kedua, kita bisa mendapatkan volume penelusuran dan juga perkiraan. Jadi di sini nanti kita setelah menentukan kata kunci apa, bisa beberapa kata kunci, kita masukkan dan nanti ada estimasi pencarian setiap bulan, kemudian bagaimana persaingannya, dan berapa nilai CPM-nya. Oke, yang pertama kita perkenalan dulu dengan ini fitur yang pertama untuk menemukan kata kunci baru. Kita klik saja, di sini kita bisa mengetikkan kata kunci apa yang akan kita cari. Misalnya nih, sebagai contoh di sini contohnya adalah
sepatu kulit misalnya. Saya ketikkan sepatu kulit. Dan kemudian untuk default lokasinya di Indonesia ya. Kalau teman-teman targetnya beda, bukan di Indonesia, bisa diganti. Diklik kemudian diganti wilayahnya. Tapi yang pasti di sini saya contohkan yang di Indonesia dulu. Dan kemudian dapatkan kata kunci ya, dapatkan hasil di sini. Atau kalau teman-teman punya kompetitor yang sudah tahu alamat websitenya, bisa diketik di sini, nanti kata kunci yang muncul itu yang terkait dengan website dari kompetitor kita. Ya, sekarang saya kosongkan dulu untuk bagian kompetitor ini, langsung diklik yang dapatkan hasil. Oke, maka selanjutnya akan disajikan data seperti ini nih teman-teman ya. Untuk kata kunci ya, tadi yang kita masukkan adalah sepatu kulit ya, pencariannya adalah 1000 sampai dengan 10.000 rata-rata setiap bulan. Kemudian kata kunci lain sebagai ide ini ada sepatu kulit pria, sepatu kulit wanita, sepatu kulit casual, merek sepatu kulit pantofel pria, dan seterusnya. Nah, jadi itu catatan Google ya tentang kata kunci sepatu kulit ini dan kata kunci lain yang pernah diketikkan orang dalam mencari produk sepatu kulit gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya satu ide kata kunci, kemudian teman-teman juga bisa melihat nih, mau menggunakan kata kunci yang ini atau kata kunci yang penelusurannya besar. Misalnya ini ya. Ini kan kalau sepatu kulit aja nih penelusurannya hanya 1000 sampai dengan 10.000. Sementara kalau kata kunci sepatu kulit pria ini sampai dengan 100.000 ya, dari 10.000 sampai 100.000 penelusuran. Jadi lebih besar yang ini. Kalau kita akan membuat konten, tentu kita akan memilih yang ini ya. Jadi biar kemungkinan dicarinya semakin besar gitu. Tapi juga teman-teman nanti ingat ya, di sini ada yang namanya persaingan. Jadi ini persaingannya tinggi, artinya untuk mendapatkan ranking pertama di Google saat kita menembak kata kunci ini itu cukup berat ya, karena di sini sangat tinggi, artinya sudah banyak juga yang menggunakan kata kunci itu dan mengoptimasinya di dalam pencarian. Nah, dengan mengetahui seperti itu, berapa pencarinya, kemudian persaingannya, kemudian bid atau CPM-nya nih, CPM untuk harga iklannya, kalau teman-teman mau menggunakan untuk iklan, kisarannya dari 511 sampai dengan 1700 sekian ya. Nah, teman-teman nanti bisa memutuskan apakah menggunakan kata kunci ini atau memilih kata kunci lain yang masih terkait ya. Itu disesuaikan dengan produk dari teman-teman semuanya ketika sudah menemukan sebuah kata kunci yang diberikan oleh Google seperti ini datanya. Ya, jadi di sini kita tadi sudah bisa menemukan sebuah kata kunci dan ide-idenya. Kita akan lihat lebih dalam ya. Misalnya saya akan ambil ini yang sepatu kulit pria. Kemudian yang tinggi lagi ada sepatu kulit mana ya. Yang lain ini hampir sama ya, antara 1000 sampai dengan 10.000. Jadi saya ambil saja misalnya sepatu kulit pria, sepatu kulit wanita. Dua ini. Dan ini saya salin. Dan kita akan masuk ke dalam keyword planner tadi, yang kedua, di bagian yang kedua, untuk mendapatkan volume penelusuran dan juga perkiraan. Kita masukkan di sini tadi yang sudah kita copy ya. Tinggal di paste di sini, ada 2, dan juga bisa menambahkan lagi misalnya teman-teman punya kata kunci yang lain, satu kata kunci dalam satu baris, dan klik mulai. Dan akan ditunjukkan data lebih lengkapnya di sini ya. Jadi untuk sepatu kulit pria ini adalah 10.000 sampai dengan 100.000 penelusuran rata-rata tiap bulan, tapi persaingannya tinggi dan CPM-nya segini ya. Kemudian untuk sepatu kulit wanita 1.000 sampai dengan 10.000, persaingannya juga tinggi dan nilainya seperti ini. Dan di sini ada menu yang namanya perkiraan ya. Klik perkiraan teman-teman ya. Di sini ada perkiraan rencana ya. Anda dapat menghasilkan 427 klik dengan biaya, ini kalau kita mau beriklan ya, 1 juta, dengan menggunakan anggaran rata-rata setiap harinya adalah 33.000. Itu kalau kita akan beriklan dengan Google Ads ya. Tapi kalau kita mau bersaing secara organik, secara alami juga bisa. Jadi perkiraan mendapatkan seperti ini. Tapi ini kita abaikan dulu kalau kita mau bersaing secara organik ya. Kita hanya perlu misalnya melihat lagi orang-orang itu mencari kata kunci tersebut dengan perangkat apa. Nah, di bawah ini ada teman-teman ya. Ini ada perangkat yang digunakan, yaitu yang ini seluler. Jadi yang menggunakan dengan perangkat seluler ini
nilainya sampai dengan 81%. Dan yang menggunakan tab ternyata tidak ada. Dan sisanya menggunakan komputer atau desktop. Begitu juga dengan untuk kliknya. Ini lebih banyak klik yang di telepon seluler. Dan juga banyak tayang di telepon seluler. Jadi artinya nanti kalau teman-teman membidik iklan ya di sini kalau mau menggunakan iklan, tentu saja teman-teman harus mentarget orang-orang yang menggunakan device telepon seluler, misalnya seperti itu. Atau ketika dengan menggunakan telepon seluler, anggarannya diperbesar. Dan kalau teman-teman mau membuat konten, tentu kontennya misalnya website itu juga harus yang ramah seluler ya, atau istilahnya mobile friendly. Jadi nanti ketika dibuka menggunakan seluler, website atau landing page-nya juga akan tetap tampil bagus gitu. Cara untuk membuat landing page sudah kita bahas ya di video sebelumnya, ada di sini. Kemudian ada filter lagi, kita melihat dari daerahnya, lokasinya. Nah ini, jadi orang-orang yang mengetik kata kunci tadi ini, yang di atas kita masukkan, sepatu kulit pria dan sepatu kulit wanita ini, ada di mana? Ya, kita lihat di Jawa Barat 30%, di daerah khusus ibu kota Jakarta ya, di DKI Jakarta ini 17% dan seterusnya. Jadi kita bisa mentargetkan juga nih wilayah teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau berjualan atau berdasarkan lokasi fisiknya, itu bisa menentukan di sini. Jadi ini fungsinya ya, yang tadi saya sampaikan untuk memfilter kata kunci berdasarkan device yang digunakan dan juga berdasarkan lokasi di mana orang-orang yang mengakses kata kunci tersebut. Kemudian teman-teman selanjutnya kita akan mengambil keputusan dari nilai CPM atau CPC rata-rata ini ya. Jadi dengan budget berapa kita bisa menjangkau orang-orang dengan kata kunci ini bisa kita pertimbangkan. Nah kalau misalnya teman-teman mau membuat konten juga ini bisa dipertimbangkan ya, artinya kalau di sini ada orang-orang yang mencari dengan atau membayar dengan nilai tinggi untuk iklan, dan kalau kita bisa membuat kontennya tentu akan menghasilkan lebih banyak lagi dari konten tersebut yang berkaitan dengan kata kunci yang memiliki CPM tinggi. Ya, kemudian setelah kita melihat CPM-nya, melihat rata-rata klik per bulan dan kemudian bagaimana persaingannya, kita juga bisa melihat tren dari kata kunci tersebut dari Google Trend. Kita akan manfaatkan, misalnya ini sepatu kulit pria ya, saya akan copy, kemudian kita bisa menuju ke Google Trend. Ya, seperti ini ya, dan pilih yang ini, Google Trends. Kita bisa memasukkan di sini kata kunci bagaimana trennya, apakah pencariannya terus meningkat atau menurun atau datar begitu. Ya, seperti tadi kita masukkan di sini ya kata kunci yang sudah kita pilih, sepatu kulit pria misalnya. Kemudian cari. Ya, seperti ini, enter. Ya ini teman-teman ya, jadi selama 12 bulan terakhir ini trennya seperti ini naik turun. Kalau kita cek lagi misalnya dalam waktu 30 hari terakhir juga bisa, ya kan trennya seperti ini. Terus kita juga filter misalnya dalam 7 hari terakhir, iya ya lokasinya di Indonesia. Jadi ini trennya ya. Setelah nanti teman-teman melihat trennya bagaimana, kemudian bisa diambil keputusan apakah akan menjual produk tersebut atau tidak gitu ya, akan menjual menggunakan website, toko online pribadi, atau di marketplace, atau melalui media sosial gitu. Itu semuanya bisa ditentukan berdasarkan dari perkiraan berapa pencarinya, kemudian bagaimana persaingannya di pencarian Google, di pencarian YouTube ya, dan juga berapa nilainya kalau kita akan mengiklankannya dengan kata kunci yang sudah kita pilih. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu tambahan pengetahuan ya untuk kita belajar lagi bagaimana menentukan kata kunci yang tepat untuk produk atau jasa kita, sehingga kita bisa menentukan konten apa yang sesuai yang akan kita buat dan media periklanan apa yang akan kita gunakan dengan kata kunci yang sudah kita pilih, dengan perkiraan yang sudah kita dapatkan dari Google Keyword Planner dan juga dari Google Trend. Dan ini yang bisa saya lakukan untuk menentukan konten, misalnya ada klien yang membuat website ya atau landing page,
saya akan memilih kata kunci atau mencari ide kata kunci dari Google Keyword Planner ini. Kemudian akan saya sarankan untuk menggunakan kata kunci apa. Begitu juga ketika akan membuat sebuah iklan di Google Ads ya, kita juga bisa menggunakan Keyword Planner ini untuk menentukan anggaran dan juga kata-kata dalam iklan atau kata kunci dalam mentargetkan iklannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau mungkin nanti perlu ditanyakan lebih lanjut bisa di kolom komentar. Dan kalau memang perlu kita bahas lagi nanti akan saya buatkan di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.